Di sebuah masa yang jauh, ada sebuah kisah menarik yang melibatkan Nabi Musa alaihissalam dan iblis. Kisah ini bukan sekadar cerita, tapi penuh dengan pelajaran berharga bagi kita semua. Suatu hari, saat Nabi Musa sedang duduk bermunajat, tiba-tiba datanglah iblis menemuinya. Tentu saja Nabi Musa langsung mengenalinya. "Untuk apa kau datang kemari?" tanya Nabi Musa dengan tegas. Iblis dengan segala tipu dayanya menjawab dengan nada yang seolah-olah tulus. "Aku datang untuk memberikan nasihat kepadamu, wahai Musa, karena kedudukanmu yang mulia di sisi Allah." Nabi Musa yang bijaksana tentu tidak mudah percaya. Namun, beliau tetap mendengarkan. Mungkin ada hikmah yang bisa dipetik. Lalu, iblis pun mulai memberikan 3 nasihatnya. Nasihat pertama, jangan pernah berduaan dengan wanita yang bukan mahrammu. Karena jika itu terjadi, aku akan menjadi orang ketiga di antara kalian. Dan aku akan menghiasi wanita itu di matamu hingga engkau terjerumus dalam kemaksiatan. Ini adalah peringatan keras tentang bahaya halwat. Godaan syahwat adalah salah satu senjata utama iblis untuk menjerumuskan manusia. Nasihat kedua, kata iblis, jangan pernah engkau mengingkari janji kepada Allah. Setiap kali seseorang berjanji kepada Allah, aku akan berada di antara dia dan janjinya, menghalanginya untuk menepati janji itu. Ini mengingatkan kita betapa pentingnya menepati janji, terutama janji kepada Sang Pencipta. Iblis akan selalu berusaha membuat kita lalai dan lupa akan komitmen kita. Dan nasihat ketiga dari iblis adalah, jika engkau berniat untuk bersedekah, segerakanlah. Karena jika engkau menundanya, aku akan datang dengan 70 setan lainnya, membisikkan keraguan di hatimu. Aku akan berkata, kamu lebih butuh uang itu. Bagaimana jika nanti kamu kekurangan, sampai akhirnya engkau membatalkan niat baikmu. Ini adalah gambaran nyata bagaimana iblis bekerja untuk menghalangi perbuatan baik. Dia menanamkan rasa was-was, kikir, dan takut miskin agar kita urung berbuat kebaikan. Setelah mendengar ketiga nasihat itu, Nabi Musa terdiam. Meskipun datang dari musuh yang nyata, ada kebenaran dalam kata-kata iblis tersebut. Ini bukan nasihat tulus, melainkan pengakuan iblis tentang cara kerjanya, tentang strategi liciknya dalam menggoda manusia. Iblis sebenarnya sedang membongkar rahasianya sendiri. Dari kisah ini, kita bisa mengambil 3 pelajaran penting. Pertama, jauhilah halwat, yaitu berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahram, karena itu adalah pintu menuju fitnah yang besar. Kedua, selalu penuhi janji kita, terutama kepada Allah, dan jangan biarkan bisikan iblis membuat kita ingkar. Dan ketiga, jika ada niat untuk berbuat baik, seperti bersedekah, segerakanlah, jangan ditunda-tunda, karena setiap penundaan adalah kesempatan bagi iblis untuk menggagalkannya. Kisah ini mengajarkan kita untuk selalu waspada terhadap tipu daya iblis yang sangat halus dan licik. Dia tidak pernah lelah mencari celah untuk menjerumuskan kita. Dengan mengetahui cara kerja musuh, kita bisa lebih siap untuk melawannya. Semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah dari segala godaan dan tipu daya iblis yang terkutuk. Terima kasih sudah menonton. Semoga cerita ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Jangan lupa untuk membagikan kebaikan ini kepada yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pada suatu waktu, iblis yang sudah terusir dan dilaknat datang menemui Nabi Musa alaihissalam. Dengan penuh kegelisahan, iblis berkata, kurang lebih wahai Musa, engkau adalah Nabi yang Allah ajak berbicara langsung. Tolong sampaikan kepada Allah, apakah masih ada jalan taubat bagiku? Nabi Musa yang dikenal tegas namun penuh kasih
menyampaikan permohonan itu kepada Allah. Lalu Allah menjawab, "Wahai Musa, katakan kepada iblis, jika ia mau bersujud kepada Adam, maka aku akan menerima taubatnya." Ketika Nabi Musa menyampaikan syarat itu, iblis terdiam. Beberapa saat kemudian, ia menjawab dengan penuh amarah dan kesombongan, "Aku tidak mau bersujud kepada Adam ketika ia masih hidup. Bagaimana mungkin aku bersujud kepadanya setelah ia mati?" Maka gugurlah harapan taubat itu, bukan karena Allah menolak, melainkan karena kesombongan iblis sendiri. Makna terdalam dari kisah ini bukan sekadar cerita tentang iblis, tapi cermin untuk manusia. Allah tidak menutup pintu taubat, bahkan untuk makhluk sejahat iblis. Yang menutup pintu taubat adalah kesombongan. Masalah iblis bukan maksiatnya, tapi keengganannya tunduk dan rendah hati. Syarat sujud kepada Adam bukan soal Adam, tapi soal menghancurkan ego. Iblis sanggup menangis, menyesal, bahkan meminta taubat, tetapi tidak sanggup merendahkan diri.